مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا حبيبي المصطفى سيدنا محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من خلق ومن أجل يا ربي بالمصطفى هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى والآل وصحبه ثم تابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والقلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila abaihi wa ummahatihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa sahabati wa tabi'in wa ila arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa la jami'il mukarrabin Sultanil Hadrati Sultanil Awliya Ilahi Syekh Abdul Qadir Jalani wa jami'il ulama'il amilin wal musannifin wal mukhlisin wa jami'il mu'allibil kutubil lati ta'allamnaha wa 'allamnaha wa khususan ila hadrati mu'allifi hadzal kitab Syekh Muhammad Syari wa Syekh Samudin Azik wa ila jami'i masyayikhina wa mu'allimina wa man 'allamana wa walidihim wali abaina wa ummatina wa jadadina wa jaddatina wa aqribaina wa ashabina wali arwahi jama'atina fi hadzal majlis wali jami'il muslimin wal muslimati wal mu'minin wal mu'minat syai'ulillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudan lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-mukarramun, para asatidz, para tokoh masyarakat, bapak-bapak dan saudara-saudara yang saya hormati, wabil khusus Thariqah M, Ketua Yayasan beserta para pengurusnya yang saya muliakan dan saya hormati, hadirin jamaah rahimakumullah. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan
dari hadirat Allah Subhanahu wa taala atas curahan rahmat nikmat yang dianugerahkan kepada kita hingga dalam kesempatan ini kita bisa melaksanakan sholat berjamaah dan menghadiri majelis taklim. Karena orang yang bisa mengerjakan ibadah sholat dan bisa menghadiri majelis taklim adalah rezeki yang sangat luar biasa, rezeki yang tidak ternilai harganya. Kenapa? Karena tidak setiap manusia mendapatkan izin dari Allah untuk bisa menikmatinya. Jadi bagaimana nikmatnya sholat, bagaimana nikmatnya hadir di majelis-majelis taklim dapat kita rasakan adalah tentu orang-orang yang mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah kita mendapatkan keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Shalawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan saudara-saudara, mari kita lanjutkan pelajaran kita. Kemarin saya lupa dikasih tanda sampai di mana ini. Wala yarfa'u. Nah, iya. Saya kemarin enggak kelupaan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala bisayyifu rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa aada alaina min barakatihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Wala yarfa'u sautahu raf'an zaidan ala qadril hajah. Wala yarfa'u, seorang alim tidaklah mengeraskan, tidaklah mengangkat sautahu suaranya raf'an zaidan, dengan mengeraskan suaranya yang berlebihan ala qadril hajati, menurut kebutuhan. Jadi suaranya jangan berlebihan di saat menyampaikan pelajaran. Ini ngapain? Oh. Jangan waktu ngajar suaranya dia kerasin, jadi membuat suasana jadi tegang, ya, nggak bagus. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan. Wala yakhfaduhu, dan juga jangan terlalu melirihkan, jangan sampai terlalu pelan. Khafdon, dengan pelan atau melirihkan, la yahsulu ma'ahu kamalul faidah, yang tidak dapat menghasilkan karena terlalu lirih, terlalu pelan kesempurnaan faedah ilmu. Jadi karena memang penyampaiannya suaranya terlalu rendah, maka tidak kedengaran oleh jamaah sehingga tidak menghasilkan yang maksimal. Begitu maksudnya, ya. Jadi harus sesuaikan dengan kebutuhan. Yang penting jamaah yang hadir itu bisa dengar dan bisa memahami tentang apa yang disampaikan. Wal aula, dan yang lebih utama, Allah yujawiza, hendaklah orang alim itu tidak melewati sautahu suaranya, majlisahu, akan majlisnya. Jadi nggak perlu keluar-luar sebenarnya itu suara yang disampaikan dalam majlis taklim. Cukup yang hadir saja. Kalau memang perlu pengen tahu hasil pengajian itu, ya datang ke masjid, datang ke majlis taklim. Wala yaksur, dan juga jangan terlalu menyingkat. Ya memendekkan gitu, artinya terlalu menyingkat suaranya sehingga berkurang ansama'il hadirin, dari pendengaran orang-orang yang hadir. Jadi jangan terlalu menyingkat, juga jangan terlalu panjang lebar, sederhana, sesuai dengan kebutuhan. Faqad rawal Khatibul Baghdadi, telah meriwayatkan Imam Khatib Al-Baghdadi
Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi, innallaha ta'ala yuhibbus sauta, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala, yuhibbus sautal khafidul khafiyah, suka kepada suara yang lirih, yang samar, wa yakrahu sautar rafi, dan Allah benci kepada suara yang terlalu keras, yang banter, ya. Fa in hadara, kemudian jika ada yang hadir, bihim, di antara jamaah hadirin, sakilus sam'i, orang yang pendengarannya berat, sedikit agak budeg. Kalau diajak ngomong, kalau bukannya ditompok nggak bisa. Ditompok dia baru denger dah tuh. Itu namanya sakilus sam'i, berat pendengarannya. Fala basa, maka tidak mengapa, boleh kita kerasin suaranya sedikit supaya dia bisa dengar, begitu. Birab'i sautihi, dengan mengeraskan suara alim tersebut, biqadri ma yasma'uhu, sesuai dengan yang bisa dia dengar, karena memang pendengarannya beda daripada orang lain. Kalau kurang keras kagak didengar. Namanya orang budak kan begitu. Wala yasrudul kalama sardan, wala yasrudul kalama, dan janganlah memaparkan siapa alim al kalama, akan pembicaraan, sardan, dengan pemaparan secara begitu saja, ya, kurang sesuai. Kalau memang dipaparkan harus benar-benar tertil. Bal yurattiluhu, akan tetapi mentartilkan. Ya, tartil itu harusnya pelan-pelan, jangan lalu disampaikan dengan nada yang cepat, lalu pemaparannya juga singkat, kurang dipahami oleh hadirin, oleh jamaah. Wa yatamahalu fihi, dan juga harus melambatkan, pelan-pelan di dalam menyampaikan ucapan kalam. Dia tafakkaro, supaya dapat berpikir siapa alim itu, fihi, di dalam kalam tersebut. Huwa, ya orang alim itu, waman yasma'ahu, bersama orang yang, waman yasma'uhu, bersama orang yang mendengarkannya kalam tersebut. Jadi dia juga bisa berpikir apa yang dia katakan, orang lain juga bisa memahami. Wa qad warada, dan sungguh telah datang hadis, anna kalaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana mufassalan, adalah sangat terperinci, mufassalan, terperinci, yafhamuhu, yang bisa memahami kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, man yasma'uhu, orang yang mendengarkannya. Jadi terinci, ya, nggak main global-global. Sebab umat Nabi Muhammad itu waktu pertama kali Nabi menyampaikan dakwah Islamiyah secara terbuka, masih banyak kebodohan-kebodohan di dalam menyampaikan kebenaran itu harus secara terinci. Wakana, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah idza takallama, apabila berbicara Nabi, bi kalimatin, dengan satu kalimat, a'adaha, maka Nabi mengulang-ulanginya kalimat tersebut, salasan. Ini salasan sebenarnya, ini bukan salasatan. Menurut isim adat begitu. Di kalimatin salasan. Sini a'adaha salasan. Dia ulangi kalimat Nabi itu walaupun hanya satu kata, tetapi diulangi sampai 3 kali. Tujuannya
litufhama anhu, supaya dapat dipahami kalimat tersebut dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya begitu. Wa idza farago, dan apabila sudah selesai, siapa alim min mas'alatin, dari satu masalah, au aslin, atau pokok kaidah, ya. Satu kaidah, sakata, berhentilah sejenak. Ini orang alim kudunya berhenti dulu setelah menyampaikan satu permasalahan. Sakata qalilan, berhentilah sejenak. Maksudnya gimana? Hatta yatakallama man fi nafsihi kalamun alaih. Sehingga ada kesempatan untuk orang lain berbicara yang ada di dalam hatinya, fi nafsihi kalamun alaih, ya barangkali ada tanggapan atas alim tersebut. Ya, ada jamaah yang mungkin nggak paham, kurang jelas, tanya, ya ada kesempatan untuk bertanya. Jadi idza takallama bi kalimatin a'adaha salasat. Apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara dengan satu kata, dia ulang-ulangi. Jangan sampai salah pengertian. Ya, di dalam satu keterangan, alaikum bil habbati sauda. Obatilah penyakitmu itu dengan apa? Habbati sauda. Jinten. Karena salah dengar, alaikum bil hayyati sauda. Obati penyakitmu dengan ular hitam. Karena gara-gara salah dengar. Itu makanya Nabi selalu mengulang-ulang. Wa yasunu, dan hendaklah menjaga siapa alim majlisahu, akan majlisnya, anil lagoti, dari gaduh, ya rame, pojokan ngobrol, pojokan lagi tawa, di situ lagi cerita, ya begitu. Jadi kedengarannya gaduh. Fa innal lagoto, karena sesungguhnya gaduh itu, rame itu, yugayyirul lafdha, dapat merubah lafaz. Yaitu tadi, alaikum bil habbatil sauda, obatilah penyakitmu dengan jinten yang hitam, biji hitam. Karena salah dengar, alaikum bil hayyati sauda, obatilah penyakitmu dengan ular hitam, ular kobra. Ya gara-gara salah dengar kan begitu, apalagi kalau gaduh begitu. Wa an rabil aswati, dan dari kerasnya suara-suara dari sekelilingnya. Ya kan ada aja. Mungkin juga ada suara diesel, suara mobil, suara anak-anak lari-larian dan lain sebagainya. Waqtilafi jihatil bahsi. Nah ini waqtilafi jihatil bahsi ini maksudnya murad marid itu arah pembahasan. Karena memang suaranya itu gaduh. Jadi kagak fokus kepada apa yang sebenarnya disampaikan. Nah ini perlu diperhatikan dan perlu dijaga. Setiap ada majelis taklim, setiap ada kegiatan belajar mengajar, memang harus tenang, tidak ada yang berbicara. Yang sering terjadi ini biasanya anak-anak SD, SMP juga masih, ya, MI pada itu, ya memang anak-anak pada suka bercanda, ngobrol. Qala Rabi'u, berkatalah Imam Rabi', ini muridnya Imam Syafi'i. Karena Syafi'i adalah Imam Syafi'i. Idza nazarahu, apabila berdebat, kepada Imam Syafi'i, siapa insanun manusia,
apabila ada orang yang berdebat dengan Imam Syafi'i fi mas'alatin, di dalam satu masalah, fa'ada adalah ila ghairiha, kemudian orang itu pindah kepada masalah yang lainnya, belum selesai masalah yang didebat udah pindah ke masalah lain, kagak nyambung namanya itu. Yaqulu, maka Imam Syafi'i berkata, nafrugu min hadhil masalah, kita selesaikan dulu masalah yang ini, tsumma nasiru ila ma turid, kemudian barulah kita beralih kepada apa yang sebenarnya engkau mau. Tuh kata Imam Syafi'i begitu, atu-atu dulu. Kalau udah selesai barulah kita pindah kepada masalah yang lain. Ya, Imam Syafi'i itu sampai sedemikian rupa, nggak mau pindah masalah yang dibahas, yang didebat oleh orang lain, kecuali sudah selesai barulah dia mau kepada masalah lain. Wa yatalattafa, dan hendaknya berlemah lembut siapa alim fi dzalika, ya di dalam nazarah itu perdebatan, fi mabadihi, di dalam memulainya, qabla intisyarihi, sebelum disebarluaskan. Jadi harus hati-hati, itu maksudnya, pelan-pelan di dalam membahas masalah perdebatan. Satu masalah yang diperdebatkan itu harus hati-hati sebelum disebarluaskan, harus benar-benar diteliti. Ini apa nih? Hah? Terusannya apa itu? Ini ada yang taulahu, di bawah itu ada ya taulahu, ini di sini tulisannya. Gimana? Watawalani itu ya. Di bawah ini yuqalu taulahu. Iya. Maksudnya begini, watawalani nufus, itu aja ini yang ada. Jangan sampai dikuasai oleh nafsu, maksudnya begitu. Perdebatan sampai ngotot, ya, urat lehernya sampai kelihatan, suaranya sampai kayak orang ngeden. Berdebat satu masalah. Itu maksudnya jangan sampai begitu. Karena itu ingin mencari kebenaran dirinya, bukan kebenaran yang hakiki. Yang begini nih kagak boleh, kagak bagus. Wa yudzakirul hadirina, dan hendaklah mengingatkan siapa alim kepada jamaahnya yang hadir. Majaa, apa yang telah datang fi karahiyatil mumarati, di dalam kemakruhannya yang namanya bantah-bantahan. Artinya dalil-dalil yang sudah ada yang dihukumkan makruh di dalam bantah-bantahan. Jadi berbantah-bantahan itu sebenarnya hukumnya makruh kalau terjadi ingin menang sendiri, bukan mencari kebenaran. La siyama, apalagi ba'da zuhuril haqi, setelah tampaknya kebenaran yang hak. Itu kagak boleh udah. Kalau sudah benar, artinya kebenaran itu setelah tampak di dalam perdebatan, ya udah. Jangan merasa gengsi, jangan merasa kalah. Sebab yang dicari dalam perdebatan itu adalah zuhurul haq, tampaknya kebenaran. Wa anna maksudal ijtimai, dan orang alim ini pun mengingatkan bahwasanya maksud adanya pertemuan, perkumpulan, zuhurul haq adalah menampakkan kebenaran. Tuh, tujuannya adalah untuk apa? Menampakkan kebenaran. Kebenaran itu biar menang. Wasofaul qulubi,
dan bersihnya hati, beningnya hati. Wa talabul faidati, dan mencari faedahnya ilmu. Tuh tujuannya seperti itu, perdebatan, bukannya mencari menang sendiri. Wa annahu la yaliku, dan sesungguhnya tidaklah pantas, tidaklah patut bi ahli ilmi, dengan ahli ilmu, seorang yang alim, taatil munafasati. Munafasah itu betul ya? Hah? Taatil munafasati, yaitu melakukan persaingan. Jangan merasa dia ahli ilmu, lalu kalau kalah merasa rendah, kan begitu. Maka dia berupaya untuk dapat menyainginya orang lain, nggak boleh. Hah? Kenapa tidak boleh? Li'annaha, karena sesungguhnya persaingan yang seperti itu sababul adawati, merupakan sebab jadinya permusuhan, wal bagdoi, dan saling membenci satu dengan lainnya. Dia kagak mau ngalah, dia kagak mau ngalah. Udah akhirnya bukan malah bener. Hah? Iya. Cari menang sendiri kalau begitu, bukan kebenaran. Bal yajibu, apa yuhibu ini? Hah? Yuhibu. Nah ini sini ada titiknya saya ini. Bal yuhibu ayyakunal ijtima. Bahkan senang siapa alim itu untuk adakan pertemuan, kumpul-kumpul itu maksudan khalisan, dengan tujuan yang bersih, tujuan yang murni lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala. Jangan pengen pamer dia lebih unggul, ilmunya lebih tinggi, dalilnya lebih banyak, dan lain sebagainya. Bukan, tetapi semua itu dilakukan karena Allah Ta'ala. Ini yang namanya termasuk ibadah. Liutimmal faidatu fid dunya, supaya menjadi sempurna faedah hikmah di dalam dunia ini, wasa'adatu fil akhirati, dan menjadi sempurna kebahagiaan di akhirat. Tuh. Tuntunan untuk dalam berdebat saja seperti ini, hebatnya luar biasa. Ini ada yang baca yazkuru, ada yang membaca yudzakiru. Wa yudzakiru qaulahu ta'ala, dan hendaklah orang alim itu mengingatkan firman Allah Subhanahu wa taala, liyuhiqal haqqa wa yubtilal batila walau kaurihal mujrimun. Liyuhiqal haqqa, supaya menjadi nyata kebenaran itu, wa yubtilal batila, dan menjadi nyata kebatilan itu adalah batil, walau karihal mujrimun, sekalipun orang-orang yang berdosa, orang-orang yang durhaka itu benci terhadap kebenaran. Fa inna dzalika, maka sesungguhnya firman Allah Ta'ala, yufhamu, dapat dipahami firman Allah tersebut, inna iradata ibtalil haqqi, karena sesungguhnya dikehendaki batalnya, membatalkan yang hak, wa tahqiqal batili, dan menyatakan atau membenarkan yang batil, sifatu ijramin, adalah sifat karakter orang-orang yang jahat. Karakternya begitu. Menampakkan yang batil, melenyapkan yang hak. Itu karakter orang-orang yang durhaka, orang-orang yang jahat. Falyahdhar, maka waspadalah, hindarilah, minhu, daripada ibtalil haq,
wa tahqiqul batil, ingin menyatakan yang batil menjadi benar dan membatilkan yang hak. Jadi begitu ya, hati-hati. Wal yubalig, yubalig ini artinya membangetkan. Banget itu gimana sih? Sangat gitu ya. Wal yubalig, dan hendaklah mensangatkan begitu. Siapa alim fi zajri man, untuk mencegah seseorang tak ada yang melampaui batas dibasihi di dalam pembahasannya, dalam kajiannya. Harus diingatin tuh, dilarang harus sampai berlebihan, melampaui batas. Tidak lagi kepada pokok bahasan, pokok kajian, tapi sudah di luar itu. Nah, itu harus diingatin. Ya. Au zahara minhu, atau tampak daripada orang itu ladadun, ngotot, ngelawan. Ya. Kalau udah ngotot ngelawan itu udah tanda-tanda udah tuh kebencian, permusuhan. Ini nggak boleh, udah harus diingatin. Au su'u adabin, atau jelek tata keramanya, akhlaknya kurang bagus, dibasihi di dalam kajiannya, di dalam bahasannya. Makanya diingetin oleh orang alim. Bukan begitu caranya. Au tarokal insofa, atau dia meninggalkan kesadaran ba'da zuruhuril haqqi, setelah nampaknya kebenaran. Ya, jadi jangan sampai ada unsur-unsur kebencian di dalam berdebat. Karena itu tidak boleh berlebihan, melampaui batas. Apalagi sampai membawa dalil-dalil yang tidak ada hubungan dengan bahasan tersebut dalam satu masalah. Au aksarosiyaha, atau lebih banyak, apa itu bengok-bengok itu, teriak-teriak gitu ya. Lebih banyak teriak-teriak, oh bapak yang salah, ini begini nih, saya punya dalil ini. Hanya satu lagi begini ya. Itu namanya teriak-teriak bi ghairi faidatin, tanpa ada faedahnya. Jangan sampai. Au asaa adabahu, atau memang jelek orang itu adabnya, tata keramanya, akhlaknya, ala ghairihi, kepada orang lain, minal hadirin, termasuk orang-orang yang hadir, awil ghaibin, atau orang-orang yang gaib, artinya tidak hadir. Wa tarafu'a fil majlisi, dan dia merasa tinggi sendiri di majlis itu. Dia merasa lebih tinggi, lebih luhur ilmunya atau pangkatnya fil majlisi, dalam satu majlis, alaman huwa, kepada orang yang aula minhu, lebih utama daripadanya. Padahal banyak orang yang lebih utama daripada dia, tapi karena dia merasa paling gede, paling pinter, paling bisa, paling bener, ya udah yang lain semuanya dianggap tolol semua, begitu. Ya. Atau nama, atau dia tidur. Tidur dia. Atau tahadasa, atau dia ngobrol mulu ma'agwairihi, bersama orang lain. Udah ngobrol cerita lucu, audohika, akhirnya menjadi tawa. Tawa dah. Iya. Awistihza'an bi ahadin minal hadirin, atau meremehkan, mengolok-olok gitu ya, seseorang itu kepada salah satu daripada jamaah yang ada. Itu dikatain, no begitu ya.
Au akhola bi adabit talibi fil halaqah, atau dia membuat cacat ya dengan adab atau tata krama para pelajar fil halaqati, di dalam lingkaran majlis belajar. Wa qad taqaddama dzikruha fi adabil muta'allimi, dan telah terdahulu sebutannya, ya sebutan adabnya thalib itu fi adabil muta'allimi, di dalam menerangkan adab para orang yang belajar. Jadi begitulah, di dalam kita menuntut ilmu, di dalam kita berdebat, di dalam suatu kegiatan apapun ada tata kramanya, ada sopan santunnya, ada adab namanya, untuk dapat menghasilkan apa yang diperdebatkan itu membawa hikmah dan manfaat dunia dan akhirat. Makanya tujuannya harus lillahi ta'ala. Nah, cukup sampai di sini. Wallahu a'lamu bishawab. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alimna ilman nafahu bihi awamiruka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi wafta alaina wa birahmatika wansyur alaina hikmataka birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ja'alna wa ahlana wa auladana wa dzurriyyatana wa talamidana min ahlil 'ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal dhair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Tawwab tub 'alaina, ya Tawwab tub 'alaina warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina. Ya Tawwab tub 'alaina, warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina. Ya Tawwab tub 'alaina, ya Tawwab tub 'alaina warhamna wanzur ilaina, wanzur ilaina. Da'wahum biya subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biya salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.